السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمدك اللهم يا رب لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Ibadallah, hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika terdengar suara tahlil, suara takbir, tahlil dan tahmid kemarin sore, itu berarti pertanda bahwa Ramadan, bulan yang mulia, berlalu meninggalkan kita. Dan itu juga berarti bahwa hari raya Idul Fitri akan tiba menghampiri kita. Bagi kita seorang muslim, ketika Ramadan berlalu meninggalkan kita, tentunya ada perasaan gembira yang kita rasakan dalam jiwa kita. Kenapa kita gembira dengan berlalunya Ramadan? Karena kita berhasil menyelesaikan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, berhasil menyelesaikan rangkaian ibadah 1 bulan penuh, dan harapan kita adalah mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal ibadah kita. Selama 1 bulan kita puasa, di siang harinya tarawih, di malam harinya berbagai macam rangkaian tawaran ibadah yang Allah tawarkan, Rasul sampaikan kepada kita, berhasil kita selesaikan. Tentu kita merasa gembira karena kita bisa melaksanakan ketaatan, kepatuhan kepada Allah Rabb yang menciptakan kita. Tapi hadirin jamaah sekalian, di balik rasa kegembiraan yang kita rasakan, tentunya juga kita merasakan ada kepedihan, ada kesedihan yang kita rasakan. Kenapa kita sedih ditinggal oleh Ramadan? Ibadallah, hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Karena Ramadan bulan mulia, bulan yang pernah dan bisa telah menata jiwa kita. Ramadan bulan yang menata jiwa kita, bulan yang mengasuh pribadi kita, bulan yang mengasah naluri dan pikiran kita, bulan yang telah menjadikan jutaan umat muslim tergugah kembali keislamannya, sadar kembali tentang jati dirinya, dan bulan yang begitu baik itu kemudian berlalu meninggalkan kita. Tentunya kita sedih gitu.
Sedih karena apa? Selama 1 bulan kita langsung digugah hati kita oleh Allah. Selama 1 bulan keislaman kita ditumbuhkan kembali oleh Allah. Hati kita ditata, jiwa kita diasuh, pola pikir naluri kita diasah untuk peduli kepada orang lain, kembali kepada pangkuan Allah Subhanahu wa taala, dan jutaan umat yang mengaku dirinya muslim sadar kembali dengan keislamannya. Dan hari ini kita tinggalkan Ramadan yang begitu baik ini. Mulai hari ini, ikhwatal iman, hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, kita akan kembali menatap kehidupan di masa yang akan datang, kehidupan yang penuh dengan problema. Kita tatap kembali permainan hidup yang seringkali mengguncang jiwa. Bahkan kemudian tarikan-tarikan kebatilan kadang-kadang membuat iman kita terancam yang ada dalam dada kita. Kita kembali menatap kehidupan dengan berbagai persoalan yang kita hadapi. Jadi kita kemudian perasaan yang kemudian selama ini kita merasa terayomi. Selama Ramadan kita dekat dengan Allah, terayomi. Begitu tenang jiwa kita. Sekarang Ramadan berlalu meninggalkan kita dan kita kembali menatap kehidupan seperti semula. Tetapi gema takbir, tahlil dan tahmid yang kita kumandangkan, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Kalimat itu bukan sekedar hiasan bibir, ikhwatal iman, saudaraku sekalian. Gema takbir, tahlil dan tahmid mengajarkan kepada kita harus optimis menghadapi hidup ini. Kenapa kita optimis? Karena kita punya Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Perkasa. Maka seluruh beban hidup yang kita hadapi, seluruh persoalan hidup yang kita hadapi akan menjadi ringan ketika kita bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa dari tadi malam sampai hari ini gema takbir kalimat Allahu Akbar yang itu yang kita sampaikan, kita sebutkan di bibir kita. Bahkan dalam sholat pun sampai kalimat takbir terulang-ulang. Ini untuk mengingatkan kita semuanya. Barangkali selama ini kita membesar-besarkan pangkat jabatan kita, membesar-besarkan harta kekayaan kita, membesar-besarkan keturunan keluarga besar kita, barangkali membesar-besarkan ilmu pengetahuan kita. Hari ini kita diingatkan oleh Allah, semuanya adalah kecil, yang besar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita orang yang beriman kepada Allah, yang selama 1 bulan diajari untuk bergantung kepada Allah, selama 1 bulan kita diajari rukuk sujud mendekatkan diri kepada Allah, kita mesti optimis menghadapi hidup ini, karena kita akan bersama Allah dan Allah akan menyertai kita dan Allah akan membimbing kita. Insya Allah Allah akan meringankan beban hidup kita. Oleh karena itu ibadallah, hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, dalam waktu yang singkat ada beberapa pelajaran dari madrasah Ramadan yang telah menempa kita selama 1 bulan. 1 bulan kita ditempa oleh Allah, ditempa oleh Rasul dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang ada di bulan Ramadan ini. Harapannya adalah madrasah Ramadan berhasil mendidik kita, membentuk kita menjadi pribadi muslim yang bagus, menjadi masyarakat yang bagus, dan menjadi warga negara yang bagus. Oleh karena itu ada beberapa pelajaran. Yang pertama, ibadallah, hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan dengan berbagai macam pelajaran yang kita ambil dari berbagai macam kegiatan yang kita lakukan selama 1 bulan itu, mengajarkan kepada kita agar kita dapat menjadi seorang muslim yang baik. Barangkali selama ini Islam sekedar hiasan bibir, Islam hanya sebuah nama. Kadang-kadang orang-orang pada bertanya, dia muslim apa bukan sih, gitu kan. Kok dia muslim tapi ada di sana? Kok dia muslim tidak bersama kita? Kok dia muslim kok begitu, gitu kan. Selama 11 bulan bisa jadi kita ditarik-tarik oleh tarikan kebatilan, yang kita kemudian ditarik-tarik oleh permainan hidup, sehingga kita tidak terasa Islam kita berada di mana. Maka oleh karena itu Ramadan, pelajaran pertama yang harus kita ambil dari pelajaran Ramadan, dari kegiatan Ramadan adalah hari ini kita harus bisa pastikan kita harus bisa menjadi muslim yang baik. Caranya bagaimana? Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus memperjelas tujuan hidup kita. Barangkali kita umurnya ada 50, 60, 70 tahun hari ini, tapi 50, 60, 70 tahun kita tidak jelas tujuan kita dalam hidup ini menuju kemana.
Kita tidak tahu kita berbuat untuk siapa. Maka oleh karena itu Ramadan mengajarkan kepada kita, pejabat dia harus rukuk dan sujud, kemudian orang kaya dia harus konglomerat harus rukuk dan sujud, orang kaya harus rukuk dan sujud. Ramadan mengajarkan kita untuk sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran pertama yang Allah inginkan adalah agar kita kembali mengetahui tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita apa? Allahu ghayatuna, Allah tujuan hidup kita. Silahkan mau melangkah ke timur, yang kita tuju adalah Allah. Silahkan mau melangkah ke barat, yang kita tuju adalah Allah. Ke selatan, ke utara, yang kita tuju adalah Allah. Hidup itu sejatinya adalah perjalanan menuju Allah. Cuma kadang-kadang kita ketarik-tarik dengan permainan hidup. Makanya kemudian hari ini kita diingatkan dengan pelajaran Ramadan, kita disuruh memperjelas tujuan hidup kita. Allahu ghayatuna. Maka siapapun kita tentara, tujuan hidup kita adalah Allah. Kita polisi, tujuan hidup kita adalah Allah. Kita politisi, tujuan hidup kita adalah Allah. Kita siapapun, apapun profesi kita, yang kita tuju adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita perjelas. Kadang-kadang kita sudah pergi kemana saja, berbagai profesi sudah kita geluti, tapi nggak jelas kita ini menuju kemana. Sehingga di akhir-akhir hidup kita semakin bimbang, di akhir-akhir usia kita semakin galau. Kenapa? Karena tidak jelas menuju kemana kita melangkah. Yang kedua, pelajaran dari Ramadan agar kita menjadi muslim yang baik adalah merawat kesolehan, meluruskan orientasi hidup kita. Ikhwatal iman, saudaraku sekalian, hidup ini bukan hanya untuk hidup hari ini, tapi hidup ini adalah untuk kehidupan panjang bernama akhirat, hari keabadian. Hidup ini bukan hanya untuk hidup hari ini. Kalau kita percaya akan adanya hari akhirat, percaya Allah ciptakan sorga dan neraka, maka kita harus luruskan orientasi hidup kita, bahwa kita hidup untuk kehidupan abadi di sorga atau neraka. Maka oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Ramadan mengajarkan kita untuk terus banyak beramal dan beramal untuk kehidupan abadi di akhirat nanti. Maka orientasi hidup kita itu adalah untuk akhirat. Kita punya jabatan, pastikan jabatan kita untuk bisa mengantarkan kita untuk bisa bahagia di surga Allah. Kita punya harta kekayaan, pastikan harta kita bisa kita nikmati di surga Allah. Kita punya ilmu pengetahuan, kita punya anak keturunan, pastikan semuanya bisa mengantarkan kita bahagia di surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau beramal soleh, meluruskan hidup kita, mengisi hidup ini dengan amal soleh, jaminannya dalam surat An-Nahl ayat 97 Allah mengatakan begini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah, barang siapa yang beramal soleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, dengan landasan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jamin berikan dua hal. Yang pertama adalah Allah akan berikan kehidupan yang nyaman, kehidupan yang tenang, kehidupan yang bahagia. Seorang suami ketika beramal soleh, dia akan merasakan hidupnya tenang, nyaman, bahagia, dan dirasakan oleh istri dan anak keluarganya. Seorang istri ketika dia beramal soleh, maka dia merasakan kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan. Dirasakan ketenangan itu oleh suami dan anak-anaknya. Orang tua ketika beramal soleh, anak juga akan tenang. Anak ketika beramal soleh, orang tua juga akan tenang. Ini jaminan yang pertama. Di samping kemudian yang kedua, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah tidak akan menyia-nyiakan amal perbuatan kita. Pasti dicatat oleh Allah dan kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau mohon maaf hari ini keluarga kita penuh dengan persoalan, maka jangan menyalahkan orang lain. Kalau kemudian dalam keluarga kita selalu ada masalah, koreksi tentang amal soleh kita. Kalau seorang suami dia rajin ibadah, taat beribadah kepada Allah, maka istri akan nyaman. Kalau istri bisa menjaga harga diri dan kehormatannya, maka suami juga nyaman. Kalau anak keturunan kita dia soleh, rajin sholat, tepat waktu, maka orang tua juga nyaman. Tapi ketika kemudian kesolehan itu tidak ada, maka yang terjadi adalah kegelisahan hidup, persoalan hidup, dan di akhirat kita akan sengsara bersama-sama.
Maka kewajiban orang tua adalah mengkondisikan keluarga untuk sama-sama taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, agar kita menjadi muslim yang baik adalah meluruskan tentang persepsi keberhasilan dan kesuksesan. Kita sering mendengar bahwa kita pengen anak kita sukses. Kita kemudian pengen kita juga sukses. Tapi sukses itu apa? Selama ini kalau kita dengar kata sukses, yang ada di pikiran kita adalah materi. Si fulan sukses, dia rumah mewah, jabatan tinggi, hartanya banyak. Tapi tentunya ini diluruskan oleh Allah. Ibadallah, hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Dalam surat Ali Imran 185 Allah mengatakan, sukses itu apa? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia adalah mendapatkan kesuksesan yang sejati. Anak yang sukses adalah anak yang bisa masuk ke dalam surga dan bisa mengantarkan orang tuanya bisa masuk surga bersama-sama. Suami yang sukses adalah suami yang bisa masuk surga dan bisa mengajak istrinya masuk surga bersama-sama. Tapi kemudian dengan kesuksesan selama ini bagaimana? Dijawab oleh Allah di akhir ayatnya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kesuksesan dunia sejatinya adalah kenikmatan yang semu. Maka oleh karena itu mulai hari ini kita luruskan persepsi kesuksesan kita. Sukses itu ketika keluarga kita selalu dalam bingkai kesolehan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf bagi keluarga-keluarga muda, kadang-kadang Sabtu Ahad dijadikan sebagai hari keluarga. Diajak rapat ngurusin masjid, biasanya saya ada acara keluarga. Sabtu Ahad keluar cari restoran, kemudian sama-sama makan di mana, kemudian ke wisata mana, dan dijadikan sebagai harmonisasi keluarga. Seringkali kita itu mengharmonisasikan keluarga dalam bingkai kuliner dan wisata. Akhirnya kemudian persoalan keimanan, persoalan amal soleh tidak tersentuh. Muncul berbagai persoalan yang tidak pernah berhenti. Maka oleh karena itu di sini diingatkan oleh Allah, kalau kita ingin harmonis dunia dan akhirat, maka silakan harmonisasikan keluarga dalam bingkai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan keluar rumah ke restoran, tapi sholat di masjid mana, dengerin kajian di masjid mana, disitulah istrinya hadir, suaminya hadir, anak-anak disuruh hadir, diajak hadir, disitulah kemudian akan menyatukan persepsi kesolehan kita. Ini yang pertama. Jadi Ramadan mengajarkan kepada kita menjadi muslim yang baik. Yang kedua, Ramadan mengajarkan kepada kita untuk menjadi anggota masyarakat yang baik. Mohon maaf, barangkali kita diberikan oleh Allah kenikmatan luar biasa, harta kita berlimpah, berkecukupan, tapi mohon maaf, barangkali selama ini kita nikmati harta kekayaan hanya untuk diri dan keluarga saja. Selama ini kita menikmati jabatan, harta kekayaan hanya untuk diri dan keluarga saja. Tetangga kanan kiri tidak lagi ada dalam pikiran dan dalam benak kita. Makanya bulan Ramadan mengajarkan kepada kita disuruh peduli kepada orang lain. Maka di bulan Ramadan kita disuruh infak, zakat, sedekah. Di bulan Ramadan kita diperintahkan memberikan takjil buka puasa kepada orang lain. Di bulan Ramadan kita disuruh peduli kepada orang-orang sekitar kita. Dan itu pelajaran yang sangat berharga, di mana Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, ma'amana bi man bata sab'ana wa jaruhu ja'i'. Tidak termasuk orang beriman kepadaku orang yang malam hari dia kenyang perutnya sementara tetangga kanan kirinya dalam kelaparan. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, laisal mu'min alladhi yashba' wa jaruhu ja'i'. Bukan termasuk orang mukmin dia bisa makan kenyang, makan di restoran ini dengan keluarga besarnya, sementara tetangga kanan kirinya tidak bisa makan, kelaparan. Itulah kondisi kita hari-hari ini. Ramadan mengajarkan kita mengetuk pintu hati kita untuk peduli kepada orang lain. Banyak di antara kita hanya hartanya miliaran, banyak di antara kita hartanya triliunan, tapi kemudian kanan kiri tidak merasakan kenikmatan harta yang kita miliki. Makanya Said Qutb, pemikir muslim dari Mesir, mengatakan, alladzi ya'ishu li nafsihi ya'ishu saghiran wa yamutu saghiran. Orang yang hidupnya untuk diri sendiri, dia hidup kecil dan mati juga kecil. Walladzi ya'ishu li ghairihi, orang yang hidupnya untuk orang lain, dia hidup besar dan tidak akan pernah mati selama-lamanya. Kenapa para pahlawan tidak pernah mati?
Karena mereka hidupnya untuk orang lain, untuk umat, bangsa, dan negaranya. Kenapa kalau kita mati begitu hilang, sia-sia? Karena kita tidak pernah berarti untuk lingkungan masyarakatnya. Kita hanya menikmati hidup hanya untuk diri dan keluarga besar saja. Oleh karena itu Ramadan pelajaran yang berharga, bukan sekedar hanya Ramadan. Maka kemudian Ramadan mengajarkan kita untuk bisa meluluhkan jiwa dan hati kita, untuk bisa peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang ketiga dan terakhir, bahwa Ramadan mengajarkan kepada kita untuk menjadi warga negara yang baik. Warga negara yang baik yang bagaimana? Yang taat kepada pemimpin, tapi kritis terhadap kebijakan. Taat kepada pemimpinnya, kritis terhadap kebijakannya, berkontribusi untuk menegakkan keadilan, untuk menegakkan kejujuran, dan berperan aktif menjaga negeri yang kita cintai. Di awal Ramadan kita diperintahkan untuk puasa bareng-bareng atas perintah Kementerian Agama, kita taat kepada pemerintah. Hari ini kita Idul Fitri juga kemudian bareng-bareng atas instruksi pemerintah. Maka Islam mengajarkan kepada kita untuk menjadi muslim yang baik kepada Allah. Juga Islam mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang baik dengan lingkungan masyarakatnya. Dan Islam mengajarkan kita untuk taat kepada negaranya, cinta kepada negaranya. Tapi kecintaan kita pada negeri kita tentunya tidak menghalang-halangi kita untuk kritis terhadap kebijakan, dan juga tidak menghalang-halangi kita untuk terus menyuarakan kebenaran dan kejujuran. Oleh karena itu, ibadallah, hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, dalam syariat Islam seluruh perintah beribadah selalu disertai dengan bersama-sama. Salat disuruh bersama, haji disuruh bersama-sama, puasa disuruh bersama-sama, punya harta disuruh juga ingat sama-sama. Itu artinya bahwa kita hidup bukan sendirian, kita hidup dengan orang lain, dan kita harus membangun kebersamaan dengan orang lain. Dengan itu semuanya kita akan berharga di hadapan manusia, dan kita akan berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kata penutup, ibadallah, hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, resep orang itu sukses ada dua. Dalam surat Al-Hajj ayat 77 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Orang-orang beriman, kalau kalian pengen sukses, resepnya dua. Satu, rukuk sujud beribadahlah kepada Allah. Dua, berbuat baiklah kepada sesama manusia. Sukses itu ketika kita dihargai. Punya jabatan tinggi tidak dihargai oleh orang, kita nggak sukses. Punya harta banyak tidak dihargai orang, juga apa gunanya? Punya ilmu tinggi kemudian kita dicuekin oleh masyarakat, kita juga tidak ada manfaatnya. Maka sukses itu ketika kita dihargai. Nah, bagaimana kita dihargai oleh Allah? Caranya kita beramal soleh, memperjelas tujuan kita rukuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita, polisi harus beribadah rukuk sujud kepada Allah, tentara, politisi, orientasinya adalah Allah, Allah dan Allah. Yang kedua, kita ini kalau pengen sukses adalah berbuat baik kepada sesama manusia, lingkungan, masyarakat, keluarga, dan juga bangsa, agama, dan negara. Saat itu kita akan dihargai oleh orang-orang sekitar kita. Maka bulan Ramadan yang sudah berlalu meninggalkan kita, hari ini kita sudah mulai menatap kehidupan kembali. Mudah-mudahan kebaikan Ramadan melekat di dalam jiwa kita, dan kita menjadi muslim yang baik, baik kepada Allah, baik kepada masyarakat, dan baik kepada bangsa dan negara kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila.
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتاب العزيز ولم يزل قائلا عليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Kita tutup dengan doa dan semuanya angkat tangan, kita tundukkan wajah kita dan kita belajar untuk khusyuk dalam doa kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita dan menjadikan seluruh amal yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa dhukhrina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabarak wa kulli sadatina ashabi rasul ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa masa lalu kami ya Allah, dosa atas kemalasan kami dalam beribadah, dosa atas kemaksiatan, kedurhakaan yang pernah kami lakukan ya Allah, dosa atas ketidakpedulian kami terhadap agamamu, terhadap ajaranmu ya Allah. Ya Allah, berikan hidayahmu kepada kami ya Allah, berikan hidayahmu kepada suami kami, istri kami, berikan hidayah kepada anak keturunan kami ya Allah. Satukan keluarga kami menjadi keluarga yang taat beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampuni kedua orang tua kami yang sudah meninggal ya Allah. Kami belum sempat berbakti kepada mereka ya Allah. Ya Allah, jadikan seluruh amal kebaikan yang kami lakukan hari ini adalah sebagai amal jariah buat orang tua kami yang sudah meninggal ya Allah. Ya Allah, kami juga teledor tidak pernah berbakti kepada orang tua kami yang masih hidup ya Allah. Berikan hidayah kepada kami, istri suami kami ya Allah. Berikan surga-Mu kepada kami untuk bisa berbakti kepada orang tua kami yang masih hidup ya Allah. Panjangkan umur mereka, sehatkan badan mereka ya Allah. Jika Engkau mau mencabut nyawa mereka, cabutlah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah ya Rabb, kami di antara keluarga kami ada yang masih sulit beribadah kepadamu. Di antara suami kami, istri kami, anak kami ada yang masih sulit diajak beribadah taat kepadamu, rukuk sujud kepadamu ya Allah. Ya Allah, lunakkan hati mereka, berikan hidayah kepada mereka ya Allah. Ya Allah, jadikan mereka adalah orang-orang yang taat beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami terima kasih Kau berikan kepada kami berbagai macam kenikmatan, umur panjang, sehat walafiat, kenikmatan materi dan harta berkecukupan. Ya Allah, jangan Kau hancurkan seluruh kenikmatan sebagaimana Kau hancurkan Fir'aun dengan seluruh jabatannya, sebagaimana Kau hancurkan Qarun dengan seluruh harta kekayaannya. Ya Allah, ringankan hati kami, ringankan jiwa kami untuk menjadikan seluruh kenikmatan yang Kau titipkan kepada kami untuk berkhidmah di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, ringankan hati kami, jiwa kami untuk menjadikan seluruh kenikmatan ini untuk bisa berbakti kepada-Mu ya Allah, untuk bisa berkhidmah memenangkan agama-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami bimbinglah kami terus ke jalan-Mu ya Allah. Karuniakan kepada kami pemimpin-pemimpin yang sayang kepada kami dan Engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami pemimpin yang Kau ridhoi dan sayang kepada kami umat dan hamba-Mu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.